bagi kita di ibadah kita secara online. Sekolah minggu secara online lama-lama asik ya. Yuk kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita juga akan mengucap syukur pada Tuhan dan kita akan menyapa Tuhan Yesus dengan pujian kita dari terbit matahari. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan. Kita sudah mengucap syukur untuk matahari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sinarnya menghangatkan tubuh kita. Oh iya, siapa yang setiap hari suka berjemur? Ya, berjemur membuat tubuh kita menghasilkan vitamin D. Apa itu vitamin D? Vitamin yang sangat bagus untuk tulang kita, ya. Sehingga kalau kita juga berjemur, vitamin D dalam tubuh akan berproduksi sempurna sehingga kita jarang sakit. Ya, siapa suka berjemur? 1, 2, 3. Wah, banyak yang senang berjemur. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pagi ini dengan sehat. Saat ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan hadir, Tuhan memimpin kami dalam kami beribadah sekolah minggu online ini. Biarlah Tuhan memimpin kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyambut Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita sebagai penolong yang dijanjikan Tuhan pada hari Pentakosta ini. Mari kita akan menyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Yuk berdiri, kita akan memuji Tuhan dan menari bagi Tuhan. Bukan menari
diri kita. Anak-anak semua, duduk yang manis. Sebentar lagi guru sekolah minggu akan mengajak kalian mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita sudah lama tidak ketemu. Apa kabar semuanya? Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan di suasana yang sangat baik ini kita bisa ketemu lagi, walaupun tidak ketemu langsung gitu, tetapi bisa lewat online. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita memperingati satu karunia besar yang dari Tuhan, yaitu Pentakosta. Nanti kita akan belajar apa itu Pentakosta dan juga kejadian yang kita peringati hari ini. Baik, hari ini tadi seperti saya katakan bahwa kita akan memperingati hari Pentakosta. Tuhan Yesus pernah di hampir hari-hari terakhir waktu hidup di dunia itu juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20 itu mengatakan begini. Jadi firman Tuhan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Baik, anak-anak, jadi Tuhan itu sudah berpesan kalau Tuhan itu meninggalkan kita, itu tidak akan meninggalkan kita menjadi seorang yatim piatu, tetapi Tuhan akan memberikan penolong yang lain, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus. Itu sudah dikatakan Tuhan pada waktu Tuhan bersama-sama hidup bersama murid-muridnya. Maksudnya sebelum dia itu menderita sengsara, kemudian disalib, lalu mati, dikuburkan, bangkit, dan hidup bersama-sama. Kemudian kita peringati kemarin yaitu dia naik ke surga. Nah, ceritanya nanti kita akan baca. Baik anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dan alangkah baiknya kalau kita juga baca nanti yang ayat 14 sampai 30. Baik anak-anak, kita akan baca. Nah, saya akan baik, sekali lagi kalau kamu ada kitab, kamu baca sekalian ya. Yaitu Kisah Para Rasul ayat pasal 2 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka mabuk oleh anggur manis." Nah, anak-anak nanti bisa baca ya. Jadi yang di ayat selanjutnya yaitu 14 sampai dengan 30. Baik, anak-anak, di kebudayaan atau budaya bangsa Yahudi, yaitu mereka punya hari raya banyak, ya. Mungkin bisa kamu sebutkan hari raya apa coba? Nah, betul, hari raya Paskah. Ada apa lagi? Paskah, kemudian rangkaiannya yaitu ada apa ya? Hari raya 7 minggu, mereka mengatakan begitu. Kemudian hari Pentakosta, yaitu 50 hari. Penta itu 50 hari setelah Paskah. Nah, mereka itu biasanya datang bersama-sama ke Yerusalem. Mereka ada pesta, ada juga membawa korban-korban, untuk ada korban bakaran, ada korban syukur dan lain-lain. Dan pada hari Pentakosta itu biasanya mereka mempersembahkan hasil-hasil panenan yang pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada waktu mereka berkumpul di Yerusalem, murid-murid juga berkumpul di satu tempat, yaitu di tempat atas di satu rumah. Ada tingkat 2 begitu ya. Jadi di ruang atas itu, bahasa Inggrisnya mengatakan di upper room. Di upper room itu mereka berkumpul. Mereka itu taat kepada pesan dari Tuhan Yesus yang pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu berfirman, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu nanti dipenuhi janji Tuhan," yaitu ya hari ini Roh Kudus yang dicurahkan itu di Pentakosta ini. Nah, anak-anak, mereka bertekun selama, jadi Tuhan Yesus itu naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian mereka itu tetap artinya mereka tetap bersekutu di upper room itu. Mereka berdoa, mereka mendengar firman Tuhan, berdoa, mereka rasul-rasul itu mengajar, sharing dan lain-lain, dan mereka selalu bersekutu itu. Nah, pada hari yang ke-50 itu, pada waktu, jadi hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu apa yang terjadi? Yaitu tiba-tiba itu ada suara yang seperti angin ribut gitu ya, gitu mungkin ya, gitu ya. Dan
Itu menarik juga. Jadi orang-orang yang di Yerusalem itu, orang-orang saleh yang mereka berkumpul di Yerusalem itu menjadi menarik banget gitu ya. Mereka tuh lalu apa itu suara apa kok? Suara itu menuju atau berasal gitu ya. Itu di satu tempat itu di mana murid-murid itu berkumpul. Dan apa yang terjadi anak-anak? Di situ ada api. Api ini jadi mungkin gambaran gitu ya, dari apinya itu datang begitu, lalu mereka itu ada lidah-lidah api yang terbang terus hinggap di kepala mereka. Dan luar biasa sekali anak-anak apa yang terjadi, yaitu murid-murid Tuhan ini itu mulai berkata-kata tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, apa yang telah diperbuat. Jadi mengisahkan tentang Tuhan Yesus seperti itu. Dan murid-murid Tuhan ini berbicara bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa lain yang mereka sendiri tidak kuasai. Mereka orang-orang Galilea, mereka orang-orang biasa, bahkan banyak dari mereka ini adalah seorang atau nelayan gitu ya. Jadi orang-orang yang biasa tidak berpendidikan. Tapi pada saat itu mereka bisa berkata-kata dengan fasih sekali, ya, sehingga orang-orang yang di situ menjadi heran, ya, heran loh, mereka ini orang Galilea, ya, orang saya kenal itu, si Petrus ini orang Galilea, yang si Yohanes ini juga orang Galilea. Tapi mengapa mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan itu memakai bahasa kita? Dan dikatakan itu ya, ada orang dari Arab, ada orang yang dari Roma, ada orang dari Kaladokia atau apa nih, banyak ya. Jadi pokoknya di mana-mana, ya, nanti kamu cari, ya. Ini PR dan nanti orang-orang mana saja yang berkumpul saat itu, dan nanti pertanyaannya adalah dari mana mereka. Nah, kadang-kadang waktu mereka ini sudah selalu mendengar ya dari murid-murid itu mengisahkan tentang apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus, itu kemudian menjadi sadar, tuh apa artinya ini? Gitu. Apa artinya ini? Gitu. Semua itu juga tercengang-cengang, heran seperti itu. Gitu. Tapi ada yang nyindir juga, mabuk dia, itu kebanyakan minum anggur. Gitu. Nah, anak-anak, maka di ayat yang ke-14 sampai 30 itu lalu tampil Petrus itu tampil. Petrus ini berkhotbah, ya. Jadi pertama kali berkhotbah, dia mungkin juga ya diberi kemampuan oleh Tuhan begitu ya. Jadi dia bisa berkhotbah, dia mengatakan apa yang telah diperbuat. Dan anak-anak heran banget ya, semua itu bisa mendengarkan tentang khotbah Tuhan. Bukan Tuhan ya, tetapi khotbah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu yang mengatakan bahwa apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Allah, yaitu memberikan putranya, dia ini adalah seorang Mesias yang mengasihi manusia, semua golongan gitu ya. Jadi dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, ya, membukakan mata, mencelikan mata orang buta, banyak orang kerasukan setan itu disembuhkan. Dia membuat pengajaran yang baik sekali, yang artinya orang-orang ini kembali percaya kepada Tuhan Allahnya, Allah. Tetapi apa? Mereka malah menyiksanya, membunuhnya. Nah, itulah yang Petrus ini
gambarkan. Nah, orang-orang yang berkumpul di situ menjadi sadar gitu ya, bahwa mereka mereka bersama-sama dengan orang-orang Farisi, pemimpin agama itu mereka merasa bersalah, berdosa. Lalu mereka mengatakan, apa yang harus kami berbuat? Lalu Petrus mengatakan, kamu mesti bertobat. Kamu mesti harus dibaptis sehingga kamu boleh selamat dan kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, kadang-kadang akhirnya banyak sekali orang-orang yang saat itu datang itu sadar, kemudian mereka mengaku dosa mereka dan mereka dibaptis. Dan luar biasa sekali kadang-kadang saat itu, hari itu Tuhan yang menggerakkan orang-orang itu yang percaya menjadi, kalau dihitung itu ada 3.000 orang. Luar biasa. Petrus yang tidak seorang nelayan yang tidak terdidik dalam bicara, dan tahu kan kadang-kadang Petrus pada waktu Tuhan Yesus disalib, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, aku mau berani mati bersama Tuhan, gitu ya, sombong banget gitu ya. Tapi ketika Tuhan ditangkap, dia tuh lari. Bahkan apa yang dia lakukan? Ketika ditanya, kamu ada oleh Tuhan ya? Bukan, aku tidak kenal mereka. Saya berapa kali? Ya betul, 3 kali. Dan saat itu ayam berkokok seperti Tuhan telah mengatakan ya, bahwa sebelum ayam berkokok Petrus telah menyangkal 3 kali. Tapi Tuhan itu baik, jadi dia ingatkan itu agar tidak sombong gitu ya, agar tidak artinya mengandalkan diri sendiri gitu ya. Ternyata Petrus menyesali itu, dan Tuhan itu memulihkan ketika Tuhan sudah bangkit. Petrus ini ditemui dengan satu yang khusus sekali, yaitu ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Sampai berapa kali? Benar, sampai 3 kali juga. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kemudian Petrus sudah gak berani sombong lagi. Dia mengatakan, Tuhan tahu kan kalau saya mengasihi engkau. Lalu ditanya lagi sampai 3 kali. Nah, dia tuh dipulihkan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan, gembalakanlah anak dombaku. Dan kemudian Petrus mulai ya, dari saat itu dia taat, dia tidak sombong lagi, dia mulai sering berdoa, minta selalu tuntunan Tuhan. Dan betul anak-anak, pada hari ketika Petrus itu taat, pada hari yang dijanjikan itu, Petrus diberi karunia Roh Kudus dan Petrus bisa berkhotbah begitu rupa. Dan 3.000 orang, 3.000 itu tuh menjadi orang percaya, luar biasa. Dan Pentakosta itu juga diperingati itu sebagai hari lahirnya gereja. Nah, banyak ya anak-anak, semua ini ya karya Tuhan semua gitu ya, dengan Roh Kudus, dan memakai hamba-hambanya itu yang taat itu akan diberi kuasa Roh Kudus sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anak mau jadi luar biasa? Ya betul. Jadi kalau mau, taatlah kepada Tuhan. Firman Tuhan itu kamu mesti pelajari, kemudian kamu taati ya perintah-perintah Tuhan itu, dan Tuhan menjanjikan akan memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar ya, ketika kita ini takut, ketika kita ini sendirian, nah mungkin kamu sebentar lagi akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin yang kelas 5, yang kelas 6, yang kelas 6 ini sudah lulus dan
masuk ke SMP, yang barangkali itu ada teman-teman baru yang kamu tidak kenal. Mungkin ada guru-guru baru, sekolah baru yang di situ mungkin, nah kita biasanya di situ itu kita menjadi minoritas kecil. Yang lainnya ini mungkin beragama lain, beda dengan ketika kita di sekolah awal gitu ya. Jadi mungkin kita di waktu itu di SD Kristen gitu, kita ini biasa berdoa, sekarang masuki suasana baru yang mungkin di situ berdoanya beda gitu. Nah, anak-anak jangan takut saat itu, karena Tuhan akan memberi penolong kepadamu. Kamu mesti taat, kamu mesti juga lebih percaya kepada Tuhan, tidak sombong kan, anak Tuhan tidak boleh sombong kan. Taat kepada Tuhan, tetap rajin dalam membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penolong, akan menjadi hebat seperti Petrus. Oke anak-anak, sampai di sini cerita minggu ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami baca, kami renungkan, kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan juga tidak meninggalkan kami seorang diri seperti yatim piatu, tetapi Tuhan memberi penolong, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kami, yang tinggal bersama-sama di dalam hati kami, sehingga kami boleh senantiasa kuat karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kami sendiri yang akan masuk ke sekolah yang mungkin asing buat kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menemani kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, dan mereka boleh mencari nafkah, dan juga kami boleh bersekolah kembali nantinya Tuhan. Kalau saat ini kami mesti di rumah karena ada pandemi COVID-19 ini, kami ingin bisa sekolah lagi, kami ingin bisa sekolah minggu bersama-sama lagi, tetapi karena virus inilah kami harus tinggal di rumah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dengan pertolongan Tuhan kami boleh mengatasi hal ini, dan pada nantinya COVID ini boleh kami kalahkan dengan menemukan vaksin atau obat-obat yang membuat kami boleh bertahan dan kami boleh menang terhadap virus-virus ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mohon selalu pertolongan-Mu, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan memberkati kalian. Jangan lupa untuk selalu mentaati firman Tuhan, selalu belajar firman Tuhan, karena Tuhan itu memberi pengertian lewat Alkitab ini, ya bisa dibaca sehingga kamu paham nanti bagaimana Tuhan ini telah berkarya. Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Baik, kita akan pulang. Kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke, goodbye, dan memberkati kamu semua.
Nah, sudah selesai, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah minggu. Luar biasa penyertaan Tuhan atas kita semua. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus memberikan kepada kita penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus seperti yang kalian dengar tadi. Ya, kita akan mengucap syukur dengan mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Sekali lagi kudu disampaikan, persembahannya masuk ke dalam amplop, disimpan dulu, terus kalian nanti akan bawa pada saat kalian sekolah minggu di Pinakasih. Ya, dikumpulkan dulu di rumah, masukkan ke dalam amplop. Oke, kita akan menyanyi mengiringi persembahan kita dengan lagu Bersyukur, Bersyukur. Kita akan berdoa untuk persembahan, kita akan berdoa untuk gereja, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan kita akan tutup ibadah kita untuk kita bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online ini. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin kami, sehingga ibadah online ini boleh membuat kami senantiasa rindu datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami, pimpin kami, agar kami boleh senantiasa menjalankan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami memohon, berkatilah pekerjaan orang tua kami, berkatilah mereka, agar mereka boleh memberikan persembahan yang lebih baik di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan kepada kami semua, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, dan apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan, berikan penyertaan dan penghiburan, agar mereka boleh melewati sakitnya ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan berkati bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, agar boleh segera keluar dari masalah corona ini. Tuhan, dengan pertolongan Tuhan Yesus, kami juga memohon kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin setiap jalan kami, agar kami boleh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh bertemu di ibadah online sekolah minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi, kita akan menutup dengan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bye.